Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Andrianto akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama, bab 1, perspektif metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Soal pertama, jelaskan pengertian metodologi penelitian secara lengkap. Metodologi penelitian ialah sebuah cara mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metodologi penelitian atau akrab disebut metopen ini biasanya dipakai ketika seseorang melakukan sebuah penelitian, mulai dari rencana pengumpulan data sampai bagaimana cara pengolahan data tersebut agar bisa menjadi informasi yang lebih bisa disajikan pada pembaca. Soal kedua yaitu sebut dan jelaskan komponen metodologi penelitian. Ada beberapa komponen dalam metodologi penelitian, di antaranya adalah sebagai berikut. A. 1. Cara ilmiah. Penelitian dilakukan harus berdasar pada ciri-ciri keilmuan semacam empiris atau sesuai kenyataan, rasional atau masuk akal, dan sistematis atau urut. Yang B itu data. Informasi yang dijadikan landasan yang dipakai harus valid atau tingkat ketepatan antar kenyataan dengan yang didapat peneliti. Yang ketiga C, tujuan. Penelitian yang hendak dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas sebelum penelitian itu dilakukan. Yang D, kegunaan. Hampir seperti sebelumnya, komponen kali ini harus pula diperhatikan. Penelitian harus menghasilkan suatu informasi atau temuan baru yang nantinya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Yang soal ketiga, jelaskan cara-cara ilmiah yang dapat dilakukan dalam metodologi penelitian. Dalam melakukan metodologi penelitian, ada cara-cara yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut. A. Cari sumber masalah yang bisa diteliti atau perlu dicatat masalah yang hendak diteliti haruslah masalah yang empiris atau teoritis. Yang kedua yaitu B. Cari sumber-sumber pendukung dalam penelitian termasuk penelitian terdahulu dengan pembahasan yang sama. Yang ketiga C. Lalu buat rumusan masalah untuk nantinya diteliti. Selanjutnya, buat hipotesis berdasarkan analisis dan konsep berpikir yang relevan atau nantinya dibuktikan kebenarannya dalam penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, setelah itu menyusun instrumen penelitian dan memilih metodologi pendekatan penelitian guna memecahkan kebenaran pada hipotesis. Yang terakhir yaitu akhirnya nanti akan mendapat temuan dari penelitian dan selanjutnya dibuatlah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Yang keempat, pertanyaannya, jelaskan tujuan penelitian dilakukan. Berikut tujuan-tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh seorang peneliti. 1. Bisa mendapat pengetahuan baru dari hasil penelitian yang dilakukan. 2. Membuktikan kebenaran dari suatu pengetahuan atau hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, untuk mengembangkan pengetahuan dari satu ilmu yang ada. Soal kelima, jelaskan kegunaan penelitian dilakukan. Adapun fungsi penelitian yang dilakukan seorang peneliti yaitu penelitian dengan tugas mendeskripsikan gejala dan peristiwa. Yang kedua, penelitian dengan tugas menerangkan data atau kondisi latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Yang selanjutnya, penelitian dengan tugas meramalkan. Selanjutnya, penelitian dengan tugas mengontrol peristiwa atau situasi. Selanjutnya, penelitian dengan tugas pengembangan dan penyusunan teori. Soal ke-6, sebut dan jelaskan jenis metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan objek. Metodologi penelitian jenisnya beragam. Ada yang metode penelitian berdasarkan tujuan dan ada juga penelitian pada tingkat kealamiahan. Tempat penelitian kalau berdasarkan tujuan ada 3 jenis metode penelitian yaitu penelitian dasar, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapat pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya.
Yang B, penelitian pengembangan, yaitu metodologi penelitian untuk pengembangan atau validitas produk-produk pendidikan atau pembelajaran. C, penelitian terapan, yakni cara penelitian guna mencapai jalan keluar dari masalah dalam kehidupan praktis. Sementara itu, untuk berdasarkan tingkat kelemahan tempat penelitiannya, metodologi penelitian ada 3, diantaranya sebagai berikut. Penelitian eksperimen. Pada jenis ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh treatment tertentu pada suatu hal. Penelitian survei. Metode survei ini dipakai ketika ingin mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, bukan buatan, tetapi penelitian perlu dilakukan khusus dalam pengumpulan data seperti dalam penyebaran kuesioner. Selanjutnya, penelitian naturalistik. Cara ini untuk meneliti pada tempat yang alamiah dan peneliti mengumpulkan data yang pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti itu sendiri. Soal ketujuh yaitu sebutkan perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan metodologi penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan cara penelitian yang meneliti pada populasi dan sampel. Penggunaan instrumen penelitian untuk pengumpulan data, perlunya analisis data secara statistik, dan dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Sementara itu, metode penelitian kualitatif merupakan cara penelitian sebuah masalah yang ada pada kondisi alamiah dan biasanya terjadi di sosial dan budaya, dan nantinya data akan diperoleh berwujud kualitatif. Yang ke-8, jelaskan secara singkat kapan sebuah penelitian kuantitatif maupun kualitatif dilakukan. Menggunakan penelitian apakah nantinya pakai kuantitatif atau kualitatif? Sebenarnya tinggal waktu dan suasana yang ada, seperti berikut. Metode kuantitatif, saat masalah yang ada sudah jelas dilihat, saat penelitian ingin dapat informasi dan populasi tertentu, apabila ingin mengetahui pengaruh suatu treatment pada pihak lain, ketika ingin menguji hipotesis yang dibuat, saat ingin dapat data yang akurat, apabila peneliti ingin memastikan atas atau keraguan dengan suatu pengetahuan tertentu. Metode kualitatif, ketika masalah yang ingin diteliti masih abu-abu. Saat ingin memahami arti dari sebuah data, karena biasanya arti sebuah punya persepsi yang beragam juga, guna memahami interaksi sosial, untuk memahami perasaan orang lain, saat ingin pengembangan teori, ketika ingin memastikan validitas data, saat meneliti sejarah perkembangan. Soal nomor 9 yaitu jelaskan kompetensi peneliti kualitatif maupun kuantitatif. Sebenarnya ada banyak kompetensi bagi peneliti baik untuk yang kuantitatif maupun kualitatif. Berikut ialah kompetensi yang harus dimiliki oleh keduanya. Penelitian kuantitatif pastinya harus punya pengetahuan yang kuat terkait masalah dalam penelitiannya. Perlunya analisis masalah dengan akurat, kemampuan menerapkan teori, pemahaman jenis metode penelitian kuantitatif khususnya pada apa yang dipakai, memahami teknik sampling, bisa membuat instrumen penelitian, bisa menyajikan data, bisa mengumpulkan data, bisa menerjemahkan data, mengetahui membuat laporan sistematis, bisa membuat abstraknya penelitian. Penelitian kualitatif harus punya pengetahuan yang dalam teknik masalah yang diteliti, mampu membangun hubungan baik dengan setiap individu khususnya yang menyangkut dalam penelitiannya, punya kepekaan sosial yang tinggi, bisa mencari data lewat observasi pada persiapan, bisa analisis data kualitatif, bisa menghasilkan pengetahuan baru dari hasil penelitian, mampu membuat laporan sistematis.
Soal yang ke-10, menurut Anda jenis penelitian yang disusun di Metopen termasuk kuantitatif atau kualitatif? Penelitian yang saya ajukan dalam kesempatan kali ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, karena jelas bahwa nantinya penelitian ini ada populasi dan sampel. Saya juga ingin menguji hipotesis yang saya buat dan saya ingin mengetahui pengaruh atau treatment dari variabel bebas pada variabel terikat yang saya teliti. Selanjutnya yaitu proses penelitian yang bab 2, variabel dan paradigma penelitian. Soal nomor 1, gambarkan proses penelitian kuantitatif dan jelaskan prosesnya secara lengkap. Berikut adalah proses yang dilakukan penelitian dan melakukan penelitian kuantitatif. Pertama, yaitu pastinya harus cari masalah apa yang akan diteliti dan masalah itu harus sudah jelas. Kedua, masalah akan dianalisis untuk membuat rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan. Ketiga, merangkai hipotesis, jawaban sementara yang harus dibuktikan kebenarannya untuk menjawab rumusan masalah. Keempat, membuat instrumen dan setiap variabel yang diteliti. Kelima, pengujian instrumen dengan ujian validitas dan reliabilitas. Keenam, analisis data yang telah didapat daripada responden. Ketujuh, tampilkan analisis tersebut untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis. Kedelapan, tarik kesimpulan dan saran dan hasil penelitian. Soal nomor 2 yaitu apa pengertian dari masalah. Masalah merupakan hal yang dijadikan landasan pertama oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya, karena setiap penelitian yang dilakukan harus berasal dari masalah yang ada untuk dicarikan jalan keluarnya. Soal ketiga, jelaskan bagaimana sebuah masalah tersebut muncul atau bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah. Suatu masalah akan muncul jika terjadi sebuah penyimpangan, entah yang seharusnya terjadi tidak sama dengan yang sebenarnya terjadi, perbedaan antara teori dengan kenyataan, ketidakcocokan antara aturan dengan pelaksanaan, ataupun rencana dengan hasil realisasi. Jika terjadi tanda-tanda atau bahkan bukti nyata adanya penyimpangan ini, maka bisa diidentifikasi dengan cara melakukan perbandingan antara apa yang terjadi di kehidupan nyata dengan apa yang seharusnya terjadi, atau menyandingkannya dengan teori yang sesuai, apakah sesuai atau bertolak belakang. Jika memang benar-benar terjadi penyimpangan dari hasil identifikasi, maka hal ini akan menjadi landasan pertama dalam melakukan penelitian. Soal keempat, apa perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah? Masalah merupakan pertimbangan antara apa yang diharapkan atau apa yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada. Sedangkan perumusan masalah ialah pertanyaan yang dicarikan jawabannya dalam penelitian melalui pencarian data. Yang kelima, rumusan masalah dalam penelitian ada beberapa jenis, diantaranya adalah sebagai berikut. Rumusan masalah deskriptif, yaitu jenis rumusan masalah yang berkenaan dengan keberadaan variabel mandiri. Rumusan masalah komparatif, yakni rumusan masalah yang memakai perbandingan atau lebih variabel pada sebuah sampel yang berbeda. Rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah yang berisi pertanyaan atau hubungan dua variabel atau lebih. Rumusan masalah ini terbagi dalam 3 hubungan, ada sistematis, kasual, dan interaktif. Keenam, jelaskan pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan suatu yang dijadikan peneliti sebagai hal yang dipelajari untuk diperoleh informasi terkait hal tersebut yang akhirnya bisa dibuatkan inti sarinya. Ketujuh, bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah dari sebuah penelitian. Sebenarnya hampir sama dengan nomor 3, cara identifikasi masalah dalam penelitian dengan melihat tanda-tanda atau bukti-bukti nyata adanya penyimpangan
Lalu bisa diidentifikasi dengan perbandingan antara apa yang terjadi di kehidupan nyata dengan apa yang seharusnya terjadi, atau menyandingkan dengan teori yang sesuai, apakah sesuai atau bertolak belakang. Jika memang benar-benar terjadi penyimpangan dari hasil identifikasi, maka hal ini akan bisa lanjut dan melakukan penelitian pada masalah tadi. Soal ke-8 yaitu sebut dan jelaskan jenis-jenis variabel penelitian, kemudian berikan contohnya. Ada 5 jenis variabel penelitian, diantaranya sebagai berikut. 1. Variabel independen. Variabel yang mempengaruhi munculnya variabel dependen, misalnya kecenderungan emosional, spiritual, mental. Yang kedua, variabel dependen. Variabel yang diperoleh oleh variabel independen seperti inovasi, kinerja, komitmen. Ketiga, variabel moderator, variabel yang mempengaruhi hubungan variabel independen dengan dependen. Bisa memperkuat atau juga memperlemah, misalnya tenaga kerja. Selanjutnya, variabel intervening, variabel yang terletak di antara variabel independen dan dependen. Jadi variabel independen tidak langsung mempengaruhi variabel dependen, tetapi lewat variabel intervening dahulu, misalnya insentif. Yang kelima, variabel kontrol, variabel yang dipakai pada penelitian komparatif untuk mengontrol agar pengaruh variabel independen pada variabel dependen tidak ada sentuhan dari variabel di luar penelitian. Misalnya volume tugas. Soal ke-9, gambarkan paradigma penelitian Anda, kerangka penelitian yang berbentuk segitiga, yang kalau dibaca pengembangan usaha pada penjualan, e-marketing pada penjualan, informasi produk pada penjualan, yang berkerucut pada penjualan. X-nya pengembangan usaha, e-marketing, inovasi produk. Y-nya penjualan. Soal 11 yaitu lengkapi tabel variabel penelitian dan definisi operasional variabel dari jurnal. Yaitu penjualan dari Aisyah Nur-Ingwah. Penjualan adalah barang yang terjual dalam bentuk uang untuk jangka waktu tertentu dan di dalamnya mempunyai strategi pelayanan yang baik. Indikatornya mencapai volume penjualan, mendapatkan laba, menunjang pertumbuhan perusahaan. Yang kedua yaitu pengembangan usaha dari Fahmi tahun 2019. Pengembangan usaha adalah menciptakan jangka panjang bagi organisasi dan pelanggan, pasar, dan interaksi di dalamnya. Hal ini berarti pengembangan usaha bertujuan untuk mempertahankan usaha agar tetap produktif dan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Indikator dari pengembangan usaha yaitu pertumbuhan produksi, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pendapatan, dan pertumbuhan laba. Yang ketiga yaitu e-marketing dari Pradiani tahun 2017. Segala e-marketing adalah segala upaya yang dilakukan produsen untuk melakukan pemasaran produk atau jasa menggunakan media elektronik atau internet. Dengan indikator yaitu memenuhi kebutuhan konsumen, informasi yang tersedia sangat up to date, informasi yang jenis kepada pelanggan, bentuk informasi yang menarik minat pelanggan. Yang keempat yaitu inovasi produk. Dari Priyatna and Suprajan tahun 2014, suatu usaha yang dijalankan perusahaan untuk menciptakan produk baru yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan selera konsumen dan dapat meningkatkan penjualan. Indikatornya itu keanekaragaman produk, kualitas, desain, bentuk, merek, ukuran, pelayanan, garansi, dan imbalan. Selanjutnya bab 3, landasan teori atau kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis.
Soal pertama, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif secara lengkap. Berikut langkah-langkahnya. A. Menerapkan variabel penelitian berdasarkan masalah yang ada dalam masyarakat tadi. Menelaah buku, jurnal, dan yang lain sebagai referensi meneliti untuk mendapatkan pemahaman tentang variabel yang ingin diteliti. Setelah itu dianalisislah teori-teori yang didapat tentang variabel yang diteliti. Selain itu perlu juga dilakukan analisis komparatif atau antar teori yang didapat tadi. Lalu buat sintesis kesimpulan, buat kerangka berpikir, lalu buat hipotesis. Soal kedua, langkah kedua dalam penelitian kuantitatif adalah telaah pustaka. Mengapa diperlukan langkah tersebut? Jelaskan. Dalam penelitian kuantitatif terdapat langkah telaah pustaka. Untuk mendapat referensi dari penelitian terdahulu dengan tema yang sama, peneliti nantinya akan mendapat gambaran tentang variabel-variabel yang bisa diteliti dan tema yang diambil. Apa saja isi dari telaah pustaka? Jelaskan. Telaah pustaka bisa berisi landasan teori dari variabel yang dipakai penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis. Sebutkan kegunaan teori dalam penelitian. Fungsi dari teori penelitian sangatlah riskan, yaitu menjadi landasan berpikir dan landasan pemahaman seorang peneliti mengenai variabel-variabel penelitiannya. Yang kelima, jelaskan langkah-langkah dalam deskripsi teori. Langkah-langkah dalam deskripsi teori ada teori yang telah ditemukan oleh tokoh, deskripsi atau definisi tentang variabel, uraian rinci tentang ruang lingkup variabel yang dipakai dan kedudukan antar variabel. Keenam, bagaimana proses penyusunan kerangka berpikir untuk pengembangan hipotesis. Penyusunan suatu kerangka berpikir bermula dari pemahaman setiap variabel yang dipakai, analisis terhadap variabel yang penelitiannya terdahulu yang terkait dan membuat sistensis kesimpulan. Setelah itu barulah bisa membuat kerangka berpikir. Bagaimana langkah-langkah menyusun hipotesis? Yang ketujuh, penyusunan hipotesis harus bisa membuat kerangka berpikirnya terlebih dahulu. Misalnya, jika dalam kerangka berpikir menunjukkan suatu hubungan positif antar variabel, maka hipotesis adalah ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kedelapan, kapan sebuah kerangka berpikir dikatakan bagus? Jika kerangka berpikir tersebut bisa menunjukkan hubungan antar variabel penelitian yang dipakai. 9. Kembangkan atau susunlah hipotesis. Pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah penciptaan jangka panjang bagi organisasi dari pelanggan, pasar, interaksi di dalamnya. Hal ini dari pengembangan usaha bertujuan untuk mempertahankan usaha agar tetap produktif dan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Menurut Fahmi 2019, sementara variabel bebas mengembangkan usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penjualan. Pengembangan usaha berpengaruh positif dengan signifikan terhadap penjualan. Lalu e-marketing. Segala upaya yang dilakukan produsen untuk melakukan pemasaran produk atau jasa menggunakan media elektronik atau internet. Menurut El-Guhay 2010, berpendapat bahwa marketing dapat diartikan sebagai filosofi yang baru dan penerapan bisnis modern yang di dalamnya berhubungan dengan barang, jasa, informasi maupun ide-ide yang muncul melalui internet maupun alat elektronik lainnya. Sementara itu, e-marketing menurut Smith dan Kefli 2015 merupakan suatu pencapaian tujuan permasalahan melalui penerapan teknologi digital. Kelayakan dan Michel berpendapat bahwa terdapat 11 fungsi e-marketing yang digunakan dalam bentuk elemen bauran pemasaran. E-marketing mix. 11 fungsi e-marketing tersebut adalah product, price, place, promotion, personalizing,
privacy, customer service, community, sales, security, sales promotion. E-marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan. Yang ketiga, inovasi produk. Suatu usaha yang dijalankan perusahaan untuk menciptakan produk baru yang bertujuan untuk menyelesaikan dan selera konsumen dan dapat meningkatkan penjualan. Menurut Lestari, berpendapat bahwa inovasi merupakan upaya pemanfaatan perusahaan terhadap kemajuan teknologi dan informasi guna memodifikasi serta mentransformasi ide maupun pemikiran hingga komersialisasi penduduk baru ke pasar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Inovasi menurut Lestari merupakan kerja nyata yang dapat dan harus dikelola sama seperti halnya fungsi organisasi lainnya. Meskipun diawali dengan gagasan maupun ide kreatif, inovasi merupakan salah satu fenomena yang sepenuhnya tergantung pada kendali manusia, tetapi gagasan maupun pemikiran tersebut juga harus didasari dengan keefektivitas. Inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan. Selanjutnya yaitu bab 5, populasi dan sampel. Soal nomor 1, sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel. Ada 2 macam metode pengambilan sampel dalam penelitian, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Apa yang dimaksud dengan probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan probability sampling. Itu nomor 2. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama untuk dipilih lagi seluruh anggota populasi. Soal 3, berikan contoh metode pengambilan sampel random sampling dan contohnya. Dibutuhkan 30 sampel dari populasi penelitian dengan jumlah 100 orang. Penelitian terlebih dahulu membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama dari 100 populasi tersebut atau 50 dan lain-lain. Setelah sampel pertama didapatkan, nama yang terpilih sebagai sampel tersebut dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh berjumlah yang genap tadi. Pengambilan sampel terpilih memungkinkan responden berikutnya akan tetap sama dengan responden yang sudah dipilih pertama. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga jumlah sampel terpenuhi. Soal keempat, berikan contoh metode pengambilan sampel. Proportional scientific random sampling. Misalnya penelitian pelajar terhadap minat belajar yang dikelompokkan berdasarkan nilai terendah. Tingkat dari kelompok tersebut akan ditentukan dari nilai yang paling tinggi hingga ke yang paling tinggi atau sebaliknya. Berikut contoh metode pengambilan sampel. Disproportional stratified random sampling. Teknik sampel yang digunakan karena populasinya berstrata dan memiliki jumlah yang berbeda. Jumlah peserta didik di kota A lebih sedikit dibandingkan peserta didik di kota B dan di kota C. Sampel yang terjangkau adalah sebanyak 50, yaitu peserta didik dari kota A berjumlah 10, sedangkan di kota B dan C sampelnya masing-masing sebanyak 20. Berikan contoh metode pengambilan sampel cluster sampling. Contohnya, peneliti ingin mengukur performa akademis mahasiswa tingkat akhir di Jawa Tengah. Dengan penerapan teknik cluster sampling, peneliti dapat mengelompokkan mahasiswa dari setiap kampus di setiap kota menjadi satu kelompok atau yang di sini disebut sebagai cluster. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan non-probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan non-probability sampling.
Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara tidak acak oleh peneliti, sehingga kemungkinan setiap sampel diambil dalam suatu populasi tidak sama. Melalui teknik ini, peneliti tidak dapat mengetahui apakah sampel yang diambil dapat mewakili populasi yang lebih besar atau tidak. Soal ke-8, berikan contoh metodologi pengambilan sampel sampling sistematis. Contoh sampel acak sistematis adalah pengambilan sampel pada setiap orang ke-10 yang datang ke kantor pajak. Jika setiap orang yang datang di urutan nomor 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya, maka itulah yang dijadikan sampel penelitian. Yang ke-9, contoh pengambilan sampel sampling kuota. Misal penelitian menetapkan penelitian dilakukan setiap hari selama 1 minggu dengan menetapkan jumlah sampel penelitian sebanyak 10 orang. Apabila peneliti pada hari itu telah memenuhi kuota dengan memperoleh 10 orang, maka selesai tugas penelitian dan mencari sampel penelitian. Soal ke-10, contoh metodologi pengambilan sampel insidental. Penggunaan metode ini, peneliti ingin meneliti tentang penyakit Stephen Jones Syndrome, yaitu penyakit yang merusak seluruh mukosa atau lapisan tubuh akibat reaksi tubuh terhadap antibiotik. Kasus Stephen Johnson Syndrome ini cukup langka dan sulit sekali menemukan kasus tersebut. Dengan demikian, peneliti mengambil kesempatan saat itu juga saat menemukan kasus tersebut. Kemudian peneliti melanjutkan pencarian sampel hingga periode tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. 11. Berikan contoh metodologi pengambilan sampel. Sampling purpose. Purposive sampling, penelitian tentang nyeri pada pasien diabetes mellitus yang mengalami luka pada tungkai kaki. Maka kriteria inklusi yang dipakai antara lain penderita diabetes mellitus dan luka pada tungkai kaki. Biasanya pada usia 18 sampai 60 tahun, bisa membaca dan bisa menulis. Soal ke-12 yaitu berikan contoh metodologi pengambilan sampel sampling jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Yang ketiga, pengambilan sampel sampling snowball, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Metode ini diminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Demikian secara terus-menerus hingga seluruh kebutuhan sampel peneliti dapat terpenuhi. Metode pengambilan sampel snowball atau bola salju ini sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi. Misalnya penelitian tentang kaum waria, penderita HIV, dan kelompok khusus lainnya. Yang ke-14, jelaskan perbedaan konsep populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, populasi ini diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu, dan sebagainya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi keseluruhan karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi itu. Apa dipelajari dari sampel, kesimpulan akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif, mewakili.
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan istilah situasi sosial yang terjadi atas 3 elemen, yaitu 4 pelaku dan efektivitas yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui. Apa yang terjadi di dalamnya, misalnya rumah berikut keluarga dari aktivitasnya. Situasi sosial yang tidak hanya terdiri dari 3 elemen tersebut, tetapi bisa juga berupa peristiwa alam, binatang, tumbuhan, dan sejenisnya. Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sebagai statistik, tetapi sampel teoritis. Karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Soal yang ke-15, siapa objek penelitian Anda? Saya menerapkan objek penelitian yaitu pengusaha keranjang parsel di Desa Teluk Wetan, Kecamatan Walahan, Kabupaten Jepara. Siapakah populasi penelitian Anda? Populasi penelitian saya pemilik usaha keranjang parsel di Desa Teluk Wetan. Berapa jumlah populasi penelitian Anda? Populasi yang pengusaha keranjang parsel di desa saya itu kurang lebih sebanyak 300 pengusaha. Itu kurang lebih. Apa alasan Anda menggunakan sebagai populasi? Alasan saya menggunakan populasi di Desa Teluk Wetan yaitu karena Desa Teluk Wetan memang mayoritas penduduknya memiliki usaha keranjang parsel. Tidak semua, tapi kebanyakan orang melakukan usaha itu. Siapa yang menjadi sampel dalam penelitian Anda? Sudah jelas tadi, yaitu pengusaha keranjang parsel, pemilik pengusaha keranjang parsel. Bagaimana cara Anda menentukan jumlah sampel yang Anda ambil? Saya memakai teknik simple random sampling yang merupakan jenis dari probability sampling. Simple random sampling ini merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa melihat perbedaan dalam populasi. Berapa jumlah sampel penelitian Anda? Saya akan mengambil kurang lebih 30 dari pengusaha-pengusaha tadi, yaitu 10% dari 300 tadi. Bab 6 yaitu skala pengukuran dan instrumen penelitian. Apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Contohnya bisa berbentuk angket, wawancara, dokumen, dan skala. Apa fungsi instrumen penelitian? Fungsi instrumen penelitian berfungsi sebagai alat peneliti untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti tersebut. Sebutkan jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Skala pengukuran dalam penelitian sosial ada beberapa bentuk, yaitu skala Likert, Goodman, rating scale, semantik diferensial. Yang keempat, berikan contoh penggunaan skala Likert. Skala ini ada ketika ada peneliti mengkaji tentang fenomena di masyarakat, misalnya fenomena tentang bantuan sosial yang beredar. Responden diajukan pertanyaan dengan jawaban bertingkat dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Yang kelima, berikan contoh skala Goodman. Apakah dalam membeli secara online Anda memperhatikan tampilan atau gambar? Biasanya terdapat pilihan ya atau tidak. Yang keenam, berikan contoh skala rating. Instrumennya itu penilaian dari dosen. Petunjuknya biasanya sangat baik, 5 itu sangat baik, 4 di atas rata-rata, 3 rata-rata, 2 di bawah rata-rata, 1 kurang. Soalnya biasanya cara dosen menjelaskan bahan ajar, yaitu mahasiswa bisa memilih 1-5 tadi. Yang ketujuh, ya, berikan contoh skala semantik diferensial. Contohnya
kontrol manajer terhadap kinerja karyawan. Ya dari sampai ketat sampai longgar, 5 sampai 1. Contoh sering dilakukan, tidak pernah dilakukan, mendidik atau menekan, itu pilih 1 sampai 5. Kalau condong ke longgar berarti pilih ke yang ke-1 itu. Soal nomor 8, untuk menyusun instrumen penelitian dengan baik, apa saja yang diperlukan? Ada beberapa hal yang diperlukan dalam membuat instrumen penelitian, yaitu variabel penelitian, indikator setiap variabel, pertanyaan tentang indikator variabel, pilih jenis instrumen yang dipakai. Soal nomor 9, jelaskan cara menyusun instrumen penelitian. Berikut adalah cara dalam menyusun instrumen penelitian. Identifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. Jelaskan variabel hingga sampai mendapatkan indikator setiap variabelnya. Rumuskan pertanyaan pada instrumen yang dipakai. Buat juga petunjuk pengisian instrumennya. Soal ke-10, sebutkan indikator masing-masing variabel penelitian Anda. 1. Variabelnya pengembangan usaha. Indikatornya pertumbuhan produksi, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pendapatan, dan pertumbuhan laba. Yang kedua, e-marketing, indikatornya memenuhi kebutuhan konsumen, informasi yang tersedia sangat up to date, informasi yang jelas kepada pelanggan, bentuk promosi yang menarik minat pelanggan. Yang ketiga itu inovasi produk. Dari kualitas produk, varian produk, gaya produk, dan desain produk. Yang keempat yaitu penjualan, Y-nya, yaitu keanekaragaman produk, kualitas, desain, bentuk, merek, ukuran, pelayanan, garansi, dan imbalan. Soal terakhir yaitu jenis skala apa yang Anda gunakan dalam penelitian ini. Skala Likert adalah skala yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pertanyaan. Netral tidak tersedia. Terima kasih, itu semua pertanyaan-pertanyaan dari Metopen. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.